wabarakatuh Pak Ini. Assalamualaikum. Berjumpa nih, saya dari Mas Mansur Channel Ya. untuk benda-benda bersejarah. Karena beberapa hari yang lalu ini kan viral ini. Jadi banyak, banyak masyarakat memberitakan bahwa ini benda bersejarah atau tidak, itu ceritanya bagaimana sehingga sampai di sini aja, sehingga disimpan desa. Luar biasa ini desa Seloak Awar-Awar ini. Biasa. Awalnya memang ada anak kecil yang ke desa pagi-pagi. Oh, anak kecil? Ya. Umur berapa tahun kira-kira? Mungkin 8 tahun. Oh, 8 ya. Ke desa, terus didampingi orang tua karena di desa belum datang ke polsek. Polsek baru datang untuk melihat cross-check lokasi terkait penemuan benda-benda ini. Ya. Terus akhirnya habis itu diserahkan. Dan bagaimana dari pihak desa kok sampai di sini? Karena anak kecil ini pas malam penemuannya itu mimpi yang aneh-aneh, orang tua mengkhawatirkan kondisi psikologis anak ini. Jadi benda ini diserahkan ke desa. Alhamdulillah ya, bisa Seloak Awar-Awar bisa menyimpan Gempar lagi. Dari pihak misalnya yang berwenang di atas ini kan, kalau ini mungkin ada tim ahli cagar budaya, ada dinas pariwisata kabupaten. Yang kira-kira dari tadi belum ada. Belum. Mungkin nanti kita koordinasikan dengan bagian dari yang berpengalaman lebih lanjut, karena ini sebagai edukasi ke masyarakat bahwa benda-benda ini apa orang iseng apa bagaimana sendiri kurang paham. Biar pro dan kontra ya. Ya, biar tidak diartikan yang aneh-aneh. Sampai juga Pak ingin menerima tamu. Ya, barangkali saya juga mohon izin untuk ke TKP nanti supaya memastikan tempatnya bagaimana, ceritanya bagaimana, dan mohon izin untuk sedikit meneliti ini ya, agak dalam sedikit. Ya, monggo. Atau tuan Pak ini atas dirinya. Assalamualaikum. Belum gua salam lagi ke Bang. Monggo, Pak. Ayo. Oh iya, kita ditemani dengan Abah Hasan ke TKP berikutnya. Bahwasanya siang hari ini saya Sinambut Merah Fanta, presenter dari Bapak Mansur Hidayat dan sekaligus Mas Mansur Channel. Kita bersama Bapak Mansur Hidayat melihat dan ingin tahu dari pusaka yang telah ditemukan di desa Seloak Awar-Awar, anak kecil yang bernama Soleh. Informasi yang baru saya terima, jadi untuk sementara kami serahkan kepada Bapak Mansur. Terima kasih kepada si rambut merah Fanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Hari ini kita bersama tim Mas Mansur Channel sedang datang di Balai Desa Seloak Awar-Awar karena banyak berita viral mulai beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa kira-kira, ada penemuan yang namanya benda-benda yang masih diduga saudara sebagai benda yang cukup kuno, sehingga tim Mas Mansur Channel penasaran juga, ingin memastikan apakah benda bersejarah ini cukup kuno atau benda ini memang penemuan yang biasa. Oleh karena itu tim Mas Mansur datang ke lokasi ini, tempatnya ada di Balai Desa Seloak Awar-Awar, karena memang ditemukan banyak sekali benda-benda yang luar biasa, baik berupa ini ada kecut dari ini Kuningan ya, Kuningan. Terus ini ada tongkat kecil yang ininya berbentuk naga. Ini ada semar-semaran, dan ini ada seperti keris tapi berbentuk ini ada bentuk dewa-dewa. Mudah-mudahan kita bisa lihat nanti. Ini ada trisula. Mungkin ini ya. Ini ada keris-keris yang cukup bagus ini pembuatannya.
Rangkanya tuh. Iya, ini adalah listrik cukup antik, cukup antik bentuknya, bentuknya Ini ya. ya. Ini ini bentuknya semar, saudara-saudara. Ada ini nanti kita akan kupas dalam laporan berikutnya setelah kita bertemu dengan sang penemu, anak kecil yang bermimpi, kadang-kali seperti itu. Kita mendapat kehormatan bisa datang di balai desa. Terima kasih kepada tamu ya, saudara-saudara. Kita akan diantar, betul juga. Kita akan diantar menuju tempat penemuan dan menemui adik soleh yang menemukan benda-benda kuno ini. Barangkali itu, mari kita ikuti Mas Mansur Channel ke TKP penemuan benda-benda bersejarah. Assalamualaikum. Kalau dari tim sejarah Pak. Binalah. Ayo dek. Sini. Sini dek, sini sama anak. Sama Om ya. Lihat, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Hari ini, siang ini, Mas Mansur Channel datang ke TKP terkait dengan penemuan benda-benda kuno yang cukup viral dan menjadi pro dan kontra apakah benda ini adalah benda bersejarah atau benda kategori kuno saja. Oleh karena itu kita tadi sudah datang di balai desa tempat penyimpanan barang-barang tersebut, dan juga kali ini kita juga mendatangi sang penemu yang ternyata adik kita yang masih kecil, yang luar biasa, kesadarannya juga tinggi karena tidak dibisniskan penemuannya, tapi diserahkan kepada pihak yang berwenang tentunya. Ini hal yang masih kecil sudah punya kesadaran yang luar biasa untuk menyerahkan benda-benda yang ditemukannya, dan patut dicontoh tentunya kepada generasi muda Indonesia nantinya. Oke, kita akan wawancarai. Assalamualaikum, adiknya namanya siapa nak? Oh, Soleh. Umurnya 12. Kelas 6. SD mana? Di Selok. Aman-aman 1. Oh iya. Terus ceritanya bagaimana? Apa nih? Kalau mimpi enggak pertama? Tak turun nemu. Oh enggak. Terus kono ane bara. Ketemu awan apa bengi? Oh awan jam 2. Oh jam 2 saudara-saudara menemukan siang hari bolong ini ya. Terus ya apa? Dendi ketemu di belakang rumah itu, di bawah pohon apa di Bawa pisang. Oh di bawah pisang. Ntar kita ke sana ya. Kita biar lihat juga. Terus ketemunya itu kumpul gitu bareng atau mencang-mencang? 4 hari pokoknya Mas. 4 hari ketemunya itu. Ketemu satu-satu gitu ya. Ya 1 ya 3 2. 4 hari. Iya 4 hari. Siang harinya itu. Iya. Di tempat yang sama nak? Mulai Siang terus sampai jam 7-6 malam. Sampai malam itu ketemunya di Ya, tempat di situ. di pisang itu atau di Iya mana? di pisang itu. Oh di hal yang luar biasa. Adik kita punya kesadaran yang tinggi ini. Nah, pemerintah mulai desa sampai kabupaten tentu harus menghargai sumbangannya, terlepas nantinya benda ini bersejarah atau cuma benda kuno saja, tapi ini menjadi contoh generasi muda Lumajang bahwa
masih kecil sudah punya kesadaran yang luar biasa. Seperti itu ya bapak sekalian ya, banyak bapak ini menjadi contoh yang baik bahwa kadang orang yang sudah gede nemu disimpan Pak. Tapi ini adik soleh ini luar biasa, nemu diomongkan sama orang tua, diserahkan kepada desa, pihak desa atau pihak berwenang. Ini tidak tahu lagi, tak ngomongin nyerahno yang desa gitu. Apa di media kadang ada yang ono sing ngomong cari ini oleh mimpi-mimpi enggak? Oh enggak. Tidak ya. You know what day? You know what day? Kan dolen dewean apa pas kloron ketelon. Ketelon. Pertama kloron, Oh, ambil sapa dulu? ambil sehat. Oh, rehan kloron. Terus kedua ini. Oh, oke. Nah ini ya nang tempat itu ya. Cing nemu dulu, teman cing nemu. Oke, terima kasih. Ini satu hal yang luar biasa di dusun Kerajaan satu. Dusun Kerajaan 1, Desa Selok Awar-Awar. Saudara, kita akan datang ke TKP. Kita sedang berburu atau meninjau lokasi TKP, tempat ditemukannya benda-benda yang ternyata di sini tempatnya ketemu ya apa nak? Ketemu ya apa nak? Pertama sitok ya. Terus Ada yang kena tendang kecil. terus itu dino pertama, hari pertama, terus kedua ya. Ini gunung. Oh, di Gunung. situ. Dua tambah. Gunung lore. Oh, pokoknya di sekitar sini ya. Akhirnya Yang utama apa nih, yang ngono? Pirang dino ketemu? 4 hari. 4 hari. Siang toh. Pokoknya siang sampai Pukul 7. Luar biasa. Barangkali itu yang bisa kita laporkan dari Dusun Kerajaan Desa Selok Awar-Awar. Ini adik kita, adik Soleh luar biasa, memberi kesadaran kepada segenap generasi muda ataupun generasi yang lebih dewasa supaya punya kesadaran untuk menyerahkan apapun kepada pihak yang berwenang. Nanti kita akan analisa berikut. Ya, terima kasih. Ini kita sudah cek lokasi tempat kejadian atau tempat penemuan benda-benda itu, dan di sini kita bisa lihat penemuan-penemuan ini banyak bermacam-macam bentuknya. Ini ada berbentuk kepala manusia, berbentuk dewa, ada juga ada yang berbentuk binatang tadi, dan yang ini berbentuk tokoh wayang Semar, dan ini juga tokoh wayang Semar ya. Iya, Semar juga. Ini bentuknya juga mirip tokoh wayang Semar. Dan ini pecut mirip dengan binatang ini dan sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah ini juga berbentuk semar, banyak yang berbentuk semar. Jadi saudara-saudara, perlu diketahui bahwa secara TKP tempat penemuan tadi adalah di bawah pohon pisang, yang mana pohon pisang itu adalah bekas kedung atau bekas tempat sumber air yang cukup dalam pada masa yang lalu, dan hari ini sudah tertutup menjadi tempat yang biasa ya, agak tinggi, tidak terlalu dalam. Nah, yang diketahui
memang di daerah pesisir selatan ini dulu adalah daerah-daerah tempat para Brahmana atau tempat padepokan agama Buddha. Misalnya saja ada di Wonogale, ada di daerah Dampak, menurut Badan Negara Kertagama yang ditulis Putra Panca tahun 1359 seperti itu. Tapi kita juga cek secara fisik benda-benda ini, misalnya saja ada patung Semar, ada bentuk Semar. Semar ini jarang ada di masa-masa yang seperti itu, karena itu adalah biasanya keyakinan-keyakinan yang biasanya bersifat rakyat atau bersifat spiritual. Jadi seperti itu. Karena itu menurut saya ini masih dugaan kita, ini adalah benda kuno tapi belum menurut dugaan saya, tapi bukan benda bersejarah. Mungkin seperti itu kan, tapi kita akan sampaikan ini kepada teman-teman. Mungkin ada tim ahli cagar budaya Kabupaten Lumajang, ada juga tim ahli cagar budaya Jawa Timur atau Balai Pelestarian Cagar Budaya di Trawulan. Jadi dugaan kita bahwa benda-benda ini adalah benda-benda yang mungkin ya cukup lama tapi tidak terlalu bersejarah, artinya tidak terlalu kuno banget, karena penemuan-penemuannya seperti itu menurut kita. Dan tolong kepada ahlinya untuk yang lebih ahli untuk mengecek benda-benda ini, karena hari ini kan kita juga banyak benda-benda yang tiruan atau benda-benda bikinan zaman sekarang. Dan kesimpulan sementara kita ini belum dikatakan benda bersejarah. Jadi masih harus diteliti lebih dalam kalau ini dinyatakan benda bersejarah atau artefak. Tapi bisa saja ini adalah benda kuno yang bisa saja umurnya 30 tahun atau 50 tahun dan sebagainya, karena garapannya masih juga agak baru dengan bentuk-bentuknya sebagai petunjuk, misalnya tentang Semar dan sebagainya. Yang itu banyak dijumpai ketika kita berada dalam pasaran barang antik seperti itu, ya, benda barang antik, kan benda-benda bersejarah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan kepada para penonton Mas Mansur Channel. Semoga ini bisa didengar dan nanti kita akan sampaikan kepada tim ahli cagar budaya yang lebih paham dan lebih mendetail, karena kita hanya bisa menduga sebagai dugaan awal. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang kita banggakan, yang tentunya terus memantau Mas Mansur Channel sebagai channel bersejarah paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam edisi